Halo semua, apa kabar? Baik ya? Semoga segala aktivitas kalian diberi kemudahan. Yang sakit semoga lekas sehat. Yang lagi punya utang semoga cepat lunas. Percayalah tiada kisah tanpa makna dan semuanya akan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini H2Q 1001 Cerita akan menceritakan salah satu film franchise paling sukses, apalagi kalau bukan Fast and Furious. Fast and Furious 9 yang baru dirilis di Indonesia tanggal 26 Juni tahun 2021 cukup menyita perhatian para penggemar film. Film yang disutradarai Justin Lin dengan tokoh utamanya Vin Diesel seperti biasa akan menayangkan aksi kebut-kebutan mobil mahal di dunia dan tentu dengan adegan-adegan ekstrim. Tidak usah menunggu lama, langsung kita saksikan alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan balapan NASCAR pada tahun 1989 di mana ayah Dom yaitu Jack Toretto ikut bagian dalam balapan itu dengan mekanik kedua anaknya sendiri yaitu Dominic Toretto dan Jacob Toretto. Sekedar informasi bahwa ayah Dom adalah juara bertahan selama satu musim dalam balapan NASCAR ini. Dan sebelum masa pensiunnya, beliau memiliki motivasi kuat dalam balapan kali ini. Akan tetapi, keinginan tidak selamanya indah. Berpacu dengan waktu, mobil yang dikendarai ayah Dom mengalami masalah pada mesinnya sehingga harus segera diperbaiki untuk kemudian segera melanjutkan balapan. Naas, pada kecepatan tinggi mobil ayah Dom ditabrak oleh Kenny sehingga terpental, lalu mobil itu terbakar bersama ayah Dom di dalamnya. Dom dan adiknya menyaksikan ayahnya meninggal di depan mereka. Terlihat Dom dan anak laki-lakinya bernama Brian sedang sibuk memperbaiki traktor. Keluarga kecil mereka terlihat bahagia sekalipun memilih hidup jauh dari keramaian. Akan tetapi mereka tetap waspada jikalau ada orang jahat berkunjung ke rumah mereka. Terbukti saat ada mobil datang, Dom dan Letty bergegas mengambil senjata dan menyuruh Brian agar bersembunyi. Ternyata yang datang Roman beserta teman-temannya. Kemudian Dom menanyakan alasan mereka datang. Lalu diputarlah pesan video dari Mr. Nobody yang memperlihatkan pesawatnya diserang oleh pengkhianat. Dan di dalam pesawat itu ada alat yang sangat penting untuk secepat mungkin mereka ambil. Dan untuk menuju ke tempat itu bukanlah perkara yang mudah, karena pesawatnya jatuh di Monte Cuento, daerah tertutup dengan penjagaan militer yang sangat ketat. Akan tetapi Dom menolak bergabung dalam misi ini. Kemudian Roman meyakinkannya jika misi ini erat kaitannya dengan seseorang yang membunuh anak dan istrinya di masa lalu saat Dom masih bersama dengan Elena. Dan pembunuh itu bernama Chipper. Dan penjelasan Roman ini tidak cukup membuat Dom ikut bergabung dalam misi ini. Hingga akhirnya mereka berpamitan karena esoknya mereka harus berangkat ke tempat pesawat itu jatuh. Dan sebelum berangkat, Parker menitipkan tap itu jika mungkin Dom berubah pikiran. Di malamnya saat Dom menemani anaknya sebelum tidur, terlihat Letty memberikan kalung spesial pemberian Dom untuk anaknya. Dom tahu Letty melakukan ini karena menginginkan bergabung dengan teman-temannya. Saat Letty akan berangkat, ia mengatakan kepada Dom jika kehidupan normal seperti orang pada umumnya bukanlah milik mereka. Lalu Dom meyakinkan istrinya dengan mencontohkan keluarga adik perempuannya yang bisa hidup tenang setelah mereka berkeluarga dan memiliki anak. Akan tetapi Letty tetap pada keputusannya karena ia berpikir setiap orang memiliki hidupnya sendiri-sendiri. Setelah Letty berangkat, Dom membuka tab yang dititipkan Parker dan melihat kembali pesan video dari Mr. Nobody. Hal tidak disangka dilihat dalam video itu. Nampak kalung salib yang sama persis dengan miliknya yang seketika itu membuat ia kaget. Entah kalung siapa itu, nanti akan terjawab.
Dengan segala pertimbangan, akhirnya Dom memutuskan untuk menyusul istri dan teman-temannya bergabung dalam misi tersebut. Dan keseruan film ini baru dimulai. Saat mereka hampir sampai di tempat jatuhnya pesawat Mr. Nobody, GPS mereka mendeteksi jika tentara Montecuento menuju ke tempat yang sama. Dan mereka memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan misi itu jika tidak ingin berurusan dengan tentara Montecuento. Dan benar saja, saat mereka berhasil menemukan sesuatu alat di antara reruntuhan pesawat itu, datanglah tentara Montecuento menyerang mereka. Diamankan alat itu bersama Letty, lalu terjadi aksi baku tembak dan kejar-kejaran yang memaksa mereka harus melewati area ranjau. Pada saat mereka hampir lolos dari kejaran tentara Montecuento, Letty terlempar dari motornya. Beruntung Dom menyelamatkan. Akan tetapi alat yang dibawa Letty terjatuh. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan mobilnya mengambil alat itu. Siapakah laki-laki itu? Benar, ia adalah adik kandung Dom, Jacob Toretto. Secepat mungkin Dom dan Letty mengejar Jacob untuk mengambil kembali alat itu. Dengan dramatis, Roman dan teman-temannya berhasil lebih dulu sampai di wilayah perbatasan. Akibat dari kejadian ini, satu-satunya jembatan untuk menuju wilayah tersebut telah rusak. Akhirnya mereka semua bisa lolos dari tentara Montecuento. Sampai di sini nama alat itu belum diketahui. Pada malamnya mereka semua sudah berada di tempat yang aman. Kemudian Roman bertanya tentang Jacob. Lalu dijawab Letty jika ia adalah adik kandung dari Dom Toretto. Dom's brother. Sontak jawaban Letty membuat semua orang itu kaget. Kemudian Dom membayangkan masa lalunya bersama Jacob. Di scene ini terlihat Kenny berada di tempat mereka. Tentu hal ini membuat Jacob kesal karena ia tahu Kenny lah yang menabrak mobil ayahnya. Saat Jacob akan memukul Kenny, dihalau oleh Dom dan Dom meminta agar Jacob menjauhinya. Karena provokasi Kenny membuat Dom tidak bisa mengendalikan emosinya yang membuat Kenny tewas di tangannya. Inilah pembunuhan pertama Dom yang mewakili karakternya di film Fast and Furious seri pertama hingga kemudian ia menjadi orang baik seperti sekarang. Terlihat Jacob menemui Chipper dan memberikan potongan alat yang ia ambil. Melalui alat itu mereka berdua berniat menguasai dunia. Alat itu adalah bagian dari proyek Ares atau proyek pemusnah. Lebih mudahnya kita sebut alat itu dengan nama Ares. Alat Ares tidak akan berfungsi tanpa kepingan yang lain. Karena itulah Jacob meminta agar Chipper menggunakan keahliannya sebagai seorang peretas untuk mencari keberadaannya. Dan bagi Chipper ini bukan perkara yang sulit. Namun tantangan yang sebenarnya ialah ikut campur Dom dalam masalah ini. Lalu Jacob meminta Chipper agar tidak perlu khawatir karena masalah Dom akan jadi bagiannya. Di tempat lain diperlihatkan Dom bersama teman-temannya mengunjungi salah satu tempat rahasia Mr. Nobody yang berada di terowongan Laut Kaspia. Dan di tempat ini dijadikan markas sementara mereka. Di sini Dom diberi kejutan oleh Letty yang ia pikir adik perempuannya tidak ikut dalam misi ini, ternyata ikut juga bergabung. Melalui keahlian Parker dan Ramsey sebagai seorang peretas, diketahui jika alat Ares bisa menaklukkan perangkat binder apapun. Apakah itu perangkat binder? Perangkat binder adalah sistem nomor yang berada di perangkat digital seperti komputer dan alat-alat digital yang lain. Yang itu artinya jika alat Ares berada di satelit, maka bisa mengendalikan alat digital di seluruh dunia, termasuk mengontrol seluruh persenjataan yang ada di setiap negara. Dengan ini Jacob akan menjadi penguasa dunia dalam sekejap.
Untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan dari alat Ares ini, Mr. Nobody menarik prototipenya dan membaginya menjadi dua. Dan keduanya tidak akan berguna tanpa kunci aktivasinya. Tapi sayangnya kunci itu telah hilang. Lalu Tess Parker menjelaskan kembali jika ada sedikit petunjuk dari Mr. Nobody tentang kunci aktivasi itu yang ternyata erat kaitannya dengan kematian Hans. Dari sini semakin jelas jika misi Dom dan teman-temannya untuk menggagalkan Jacob mendapatkan potongan lain dari alat Ares dan kunci aktivasinya. Dengan cara membagi tugas masing-masing, Roman dan Parker berangkat ke Jerman untuk menemui teman-temannya. Lalu Letty dan Mia berangkat ke Jepang untuk mencari petunjuk tentang Hans. Sedangkan Dom sendiri yang akan menemui Jacob. Melalui budi teman lamanya diketahuilah keberadaan Jacob. Singkat cerita, Letty dan Mia sudah berada di Jepang dan mendapat secercah petunjuk tentang Hans. Kemudian Roman dan Parker sudah berada di Jerman, lebih tepatnya di markas teman-temannya yang kebetulan sedang menguji mobil roket mereka. Dan di waktu yang lain, Dom sudah berada di Inggris, tapi untuk lebih dulu menemui Magdalena Shaw yang kebetulan beliau sedang melancarkan aksi pencuriannya. Seperti yang sudah kita tahu jika Magdalena Shaw adalah ibu dari Deckard Shaw, Owen Shaw, dan Hattie Shaw. Lalu Dom diajak Magdalena di satu mobil. Dom menceritakan tujuannya ke London untuk mencari Jacob yang kebetulan Magdalena mengetahui keberadaannya. Lalu diturunkanlah ia di suatu tempat di mana Jacob sedang mengadakan pesta. Kehadiran Dom disambut anak kepala negara bernama Otto. Dialah yang selama ini membiayai seluruh rencana Jacob. Akhirnya setelah sekian lama, Dom bertemu lagi dengan Jacob Toretto. Jacob meminta agar Dom tidak ikut campur dengan urusannya dan meminta keluar dari tempat itu. Namun Dom tetap memaksa sampai akhirnya Otto menyuruh Interpol Inggris menangkapnya. Di waktu lain, Letty dan Mia yang masih berada di Jepang diserang sekelompok orang yang tidak dikenal. Lalu muncul seorang perempuan yang membantu mereka. Dan di saat Letty dalam keadaan terdesak, tiba-tiba ada yang menyelamatkannya. Siapakah orang itu? Dialah Hans yang selama ini kita anggap sudah mati, ternyata masih hidup. Beberapa hari kemudian, Dom dan teman-temannya telah sampai di Edinburgh. Tapi sayangnya mereka kalah cepat dengan Jacob dan kawan-kawannya. Dengan teknologi gelombang magnet yang sangat kuat, Otto dan anak buahnya berhasil menjebol keamanan gereja katedral itu. Lalu kemudian Jacob berhasil membawa potongan Ares. Namun pelarian ini diketahui oleh Dom yang baru saja sampai di tempat itu. Untuk kemudian ia bergegas mengejar adiknya. Aksi kejar mengejar kakak beradik ini ditampilkan begitu epik dan penuh adrenalin. Saya sebagai pengamat film amatiran memilih ngopi saja sambil melihat aksi mereka. Di saat Jacob hampir lolos, Ramsey yang belum memiliki SIM B1 berhasil menarik mobil Jacob dengan gelombang magnet yang berada di truknya itu. Akhirnya Jacob berhasil ditangkap. Kembali ke markas Mr. Nobody, terlihat Dom mengurung Jacob dan ia berkata, tidak ada jalan keluar dari masa lalu, bagianmu akan tetap sampai padamu. Kata bijak dari sang kakak untuk adiknya. Hey guys. Beberapa menit kemudian, Letty dan Mia membawa oleh-oleh dari Jepang yang membuat Dom dan teman-temannya begitu kaget. Siapakah itu? Iya, Letty dan Mia membawa Hans. Seketika pertemuan itu membuat suasana menjadi terhura. Mereka merasa tidak percaya jika Hans ternyata masih hidup. Kemudian Hans menceritakan semuanya.
Semua berawal dari kematian kekasihnya bernama Giselle yang kita lihat di film Fast and Furious 6. Karena kematian kekasihnya ini, Hans tidak tahu harus berbuat apa lagi. Untuk kemudian ia memutuskan kembali ke Tokyo seperti yang kita lihat di film Fast and Furious Tokyo Drift. Lalu Mr. Nobody menemui Hans di Tokyo untuk mengajaknya kerjasama dalam sebuah misi rahasia yang ada di Jepang. Hans menerima misi itu karena kekasihnya pernah bekerja dengan Mr. Nobody di CEI. Dan misi yang harus dijalani oleh Hans adalah mencuri alat Ares yang berada di rumah ilmuwan Jepang. Pada saat Hans berhasil mencuri Ares, ternyata ada sekelompok lain yang menginginkannya. Dan kelompok itu membantai seluruh anggota keluarga ilmuwan itu kecuali wanita kecil yang berhasil diselamatkan oleh Hans. Wanita kecil itu adalah anak ilmuwan Jepang penemu Ares bernama Ellie. Mr. Nobody curiga jika ada salah satu agen yang mengkhianatinya. Lalu Mr. Nobody menyusun skenario kematian Hans agar oknum yang dicurigai tersebut tidak memburu Hans dan Ellie. Karena ternyata DNA Ellie adalah kunci kedua alat Ares tersebut. Tanpa DNA Ellie, kedua alat tersebut tidak akan berfungsi. Beberapa menit kemudian setelah Hans selesai dengan ceritanya, Otto dan pasukannya berhasil masuk markas itu dengan cara meretas sistem keamanan yang membuat Jacob berhasil keluar dari penjaranya. Lalu Jacob mendatangi Dom dan mengatakan jika dialah agen yang mengkhianati Mr. Nobody. Dom sudah teramat kesal dengannya, lalu mengatainya dengan perkataan bahwa Jacob adalah aib bagi keluarga Toretto. Mendengar itu, Jacob langsung tersinggung dan menjelaskan semua di balik kematian ayahnya. Jika ayahnya memang ingin mati saat balapan berlangsung karena hidupnya terlilit hutang yang begitu besar, dan ayahnya meminta Jacob agar merahasiakan semua ini dari Dom. Setelah Jacob menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya, lalu ia segera keluar dari gedung dengan membawa Ellie bersamanya dan menjadikan Dom beserta teman-temannya sebagai tawanan. Pada saat ada kesempatan melarikan diri, mereka memanfaatkannya dengan baik. Roman, Hans, Tas, Ramsey, Mia berhasil keluar dengan selamat, menyisakan Letty dan Dom yang hampir terkejar pasukan Otto. Akhirnya Dom menghadapi mereka semua demi menyelamatkan Letty, yang membuat ia hampir saja kehilangan nyawanya. Saat Dom hampir kehilangan nyawanya, ia mulai menyadari semua kesalahan di masa lalunya karena telah mengusir Jacob dari lingkungan dan keluarganya yang membuat Jacob menjadi jahat seperti sekarang. Dom menyadari jika kematian ayahnya bukanlah murni karena kesalahan Jacob. Kesalahpahaman Dom jika Jacob sengaja membuat mobil ayahnya mudah terbakar saat ditabrak, ternyata itu tidaklah benar karena ayahnya sendirilah yang meminta Jacob melakukan itu. Akhirnya Letty berhasil menyelamatkan Dom dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Karena waktu peluncuran sistem Ares yang tinggal sebentar lagi, Dom dan kawan-kawannya tidak memiliki banyak waktu, sehingga diperlukan rencana yang sangat matang untuk menggagalkan rencana Jacob. Dari diskusi yang dilakukan Dom dan kawan-kawannya, hanya ada dua cara untuk menggagalkan rencana Jacob itu. Yang pertama, dengan meretas sistem server milik Jacob, dan yang kedua, dengan langsung menabrak satelit Ares. Di lain tempat, Jacob dan Otto sudah meluncurkan sistem satelit Ares. Dom dan kawan-kawannya sudah bersiap dengan rencana mereka untuk menggagalkan Jacob dan Otto. Dimulai dari Roman dan Parker yang sudah berada di mobil roketnya yang memiliki tujuan pergi ke luar angkasa. Kemudian Dom dan yang lainnya sudah beraksi untuk meretas sistem Ares yang berada di truk Jacob dan Otto. Dimulai dengan Hans dan Mia untuk menyelamatkan Ellie yang berada di salah satu mobil rombongan Jacob. Melalui aksi epik mereka, akhirnya Ellie berhasil diselamatkan.
Namun hal tidak terduga terjadi di truk server yang di dalamnya ada Jacob dan Otto. Otto mengatakan jika antena mereka ada masalah yang harus segera diperbaiki. Lalu Jacob menawarkan diri memperbaiki antena itu. Ternyata Otto menyuruh salah satu anak buahnya untuk menyingkirkan Jacob, yang itu artinya Jacob telah dikhianati oleh Otto dan Otto lebih memilih melanjutkan kerjasamanya dengan Chipper. Karena kejadian ini, akhirnya Jacob sadar lalu memutuskan membantu Dom dan kawan-kawannya untuk menggagalkan Otto dan Chipper. Kemudian Skin memperlihatkan keadaan di luar angkasa di mana Roman dan Parker harus segera menembak satelit Ares. Namun pada saat akan ditembak ternyata ada alat yang rusak sehingga memaksa mereka harus menabrakkan mobilnya ke satelit. Akhirnya mereka berhasil tepat di saat pengunduhan sistem telah selesai, yang itu artinya misi Dom dan kawan-kawannya berhasil. Namun tantangan mereka tidak cukup sampai di situ. Letty dan kawan-kawannya harus segera membantu Dom dan Ramsey yang masih terjebak di truk server yang terguling-guling itu. Dan di saat bersamaan datang pesawat tempur yang dikendalikan oleh Chipper secara membabi buta menembaki truk server itu. Pengambilan keputusan di saat genting adalah makanan sehari-hari Dom, sehingga ia bisa membalikan keadaan yang membuat pesawat Chipper menghantam truk yang meledak itu. Akan tetapi keadaan Chipper baik-baik saja karena ternyata pesawat itu ia kendalikan dari jarak jauh. Apakah ini menandakan jika Chipper akan tetap menjadi musuh Dom di Fast and Furious 10? Entahlah. Pelajaran yang bisa kita ambil, jagalah keluarga kalian baik-baik. Saya Pak TU di H2Q 1001 Cerita mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu di video berikutnya.